Assalamualaikum Bang Abdullah ya Maua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ya, kabar? Sehat selalu di Jumat berkah ini Bang. Ya. alhamdulillah. Ini banyak kisah lagi negeri kita ini tidak habis-habis ya. Ada kisah tentang katanya sinergi pemberantasan korupsi sehingga bundel sebuah kasus pindah ke Menteri ESDM. Ketemu lagi sama pemeriksaannya, apes pula lagi ya, dan macam-macam kisah di negeri kita ini. Ada penguasa yang jadi pengusaha mobil listrik, menterinya saya ingat dulu, wah ini kok jangan gerasa-gerusu doh, awal tahun kok dibikin tambah lagi kerjaannya, subsidi 7 juta motor dan 70 juta mobil yang dikritiki oleh calon presiden dari koalisi yang satu lagi. Banyak lagi kisah Bang dari cerita kita, tapi nanti di akhir kalau bisa masalah dari dunia peradilan bolehlah diangkat sedikit Bang tentang integritas dan seorang tokoh yang menjadi contoh seperti Jaksa Agung yang dulu tuh Bang Dula tulis dalam bukunya itu Kasman Singodimejo, tapi susah nyari orang macam begitu sekarang dan apa penyebabnya ini? Silakan Bang Abdullah ya Muhammad, 3 cerita itu silakan. Iya, yang pertama soal bocornya dokumen KPK. Sebenarnya kalau misalnya yang melapor ke Dewas itu ada mantan direktur penyelidikan, itu sudah betul-betul sudah sah sekali karena dia pejabat yang menangani persoalan penyelidikan, sehingga kalau dia laporkan itu pasti signifikan. Di dalam SOP KPK ada yang disebut dengan penyelidikan terbuka, ada yang disebut dengan penyelidikan tertutup. Kalau penyelidikan tertutup itu masuk kategori pengumpulan bahan keterangan. Pengumpulan bahan keterangan itu biasanya berdasarkan laporan dari masyarakat. Nah, laporan dari masyarakat kemudian itu ditangani oleh Deputi Pengawas Internal dan Laporan Masyarakat, khususnya pada Biro Pengaduan Masyarakat. Nah, pengaduan masyarakat ini kemudian mereka semacam gelar perkara. Nah, kemudian mereka sampaikan kepada pimpinan, ini bla 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 bla. Terus kemudian mereka melakukan pengumpulan bahan keterangan, full bucket namanya. Nah, ini namanya penyelidikan tertutup, di mana istilah saya di KPK itu seperti hantu saja. Orang KPK itu datang ke satu tempat, satu tidak diketahui, apa segala macam tidak diketahui. Nah, karena memang penyelidikan tertutup. Setelah mereka sudah dapat bahan keterangan, informasi dan seterusnya, sudah ada petunjuk bahwa memang terjadi tanda-tanda untuk tindak pidana korupsi yang biasanya itu disebut dengan OTT, bahwa nanti akan diserahkan pada tanggal sekian, dari siapa, di mana. Baru itu biasa sudah beberapa bulan sebelum OTT. Nah, baru kemudian diserahkan kepada penelitian terbuka. Penelitian terbuka itu diserahkan kepada Direktur Penyelidikan. Nah, penelitian terbuka itu kemudian penyelidikan terbuka itu dikaji lagi oleh bagian penyelidikan, dan di mana di situ diundang semua pihak terkait di KPK, ada jaksanya, ada penyelidiknya, ada penyidiknya, ada bagian pengadu masyarakat, sehingga kerangka perkara itu sudah terbentuk, sehingga kemudian ketika kenapa harus jaksa KPK terlibat, karena nanti pasal apa yang dikenakan. Nah, ketika pasal apa yang dikenakan di pengadilan kan jaksa KPK. Nah, itulah sehingga kemudian baru dilakukan penyelidikan terbuka. Penyelidikan terbuka itulah kemudian dalam bentuk OTT itu. Nah, itu sehingga kalau misalnya ini direktur penyelidikan yang mengatakan bahwa ada kebocoran itu berarti sah betul seperti itu. Nah, sekarang soalnya lah Dewan Pengawas kenapa menunda? Saya punya pengalaman baik sebagai ketua komite etik memeriksa tiga periode, tiga angkatan pimpinan yang melanggar kode etik. Maka kemudian saya dengan anggota tim itu mendaftarkan, mensenaraikan, buat list siapa-siapa saja yang perlu minta keterangan internal, eksternal. Setelah kemudian dimintai keterangan internal, eksternal,
baru kemudian yang akan diperiksa itu sebagai, katakanlah kalau sekarang itu Firly, baru diundang. Sehingga ketika Firly diundang, semua keterangan, data-data dari pihak terkait sudah ada. Sehingga tinggal kemudian pertama konfirmasi kepada Firly, kedua penjelasan dari Firly, dan kemudian ketiga akan disampaikan kesimpulan bahwa Firly melanggar kode etik atau tidak. Tapi ketika beliau diputi penindakan, menurut teman-teman penyelidikan di KPK bahwa Firly itu membocorkan 20 kasus ketika dia jadi direktur ketika diputi penindakan. Itu ada 20 kasus OTT yang bocor ketika dia diputi penindakan. Jadi memang itu sudah habit, sudah kebiasaan, sudah penyakit seperti itu. Sehingga saya menyarankan kepada Dewan Pengawas, ya segera saja kemudian, sebab tidak lama lagi pimpinan yang edisi ini akan selesai tugasnya. Sehingga kemudian agar supaya ada rekomendasi untuk Presiden, ada rekomendasi untuk DPR bahwa Firly ini jangan lagi sampai kemudian ikut proses seleksi, karena dia harus dikenakan sanksi, minimal dipecat dari KPK, dan kemudian juga direkomendasikan ke Polri agar supaya dia juga dinonaktifkan dari Polri, sehingga demikian ada pelajaran buat polisi-polisi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Itu soal kebocoran di internal KPK yang diduga dilakukan oleh Firly. Yang kedua, pengusaha penguasa. Jadi pengusaha menjadi penguasa. Jadi ini aneh betul Indonesia ini. Jadi yang dikasih subsidi itu mobil listrik adalah orang yang memang rata-rata punya status they have, yang punya kendaraan, punya apa segala macam, punya gaji besar, punya perusahaan. Mereka yang disubsidi, Padahal kan yang harus disubsidi itu kan rakyat biasa, pengguna motor, pengguna bis dan seterusnya, itu harus disubsidi. Artinya bahwa harus diperbanyak transportasi umum, bukan transportasi pribadi. Saya 3 tahun mengajar di Singapura, kemudian saya 15 tahun di Malaysia, saya pernah ke Hong Kong, pernah ke Jepang, pernah ke Korea. Saya lihat bahwa justru transportasi umum itu yang diperbanyak. Sehingga begitu, maka dalam transportasi umum, bis atau kereta api, bisa puluhan sampai ratusan. Nah, itulah yang disubsidi dalam bentuk bahwa mereka bayar tiket naik bis atau kereta api itu murah. Dan kemudian terhindar daripada persoalan mepet waktu dan seterusnya karena kemacetan, karena transportasi umum. Kalau seperti sekarang misalnya Transbis itu sudah punya jalur sendiri, seperti itu. Kalau misalnya memberikan subsidi kepada mobil listrik, berarti tidak membatasi jumlah kendaraan. Karena orang akan makin banyak menggunakan mobil, maka kemudian lalu lintas tetap akan macet seperti itu. Jadi cara berpikirnya bukan kepentingan masyarakat, kepentingan umum, tapi kepentingan kelompok dan seterusnya. Itulah maka disebut oligarki. Jadi pengusaha menjadi penguasa, penguasa menjadi pengusaha. Nah, menteri-menteri mereka itu yang mengatakan, mendorong agar supaya ada subsidi itu, mereka punya perusahaan yang berkaitan dengan mobil listrik, berkaitan dengan subsidi itu, sehingga dengan begitu maka itulah yang disebut dengan korupsi politik atau korupsi intelektual. Korupsi politik itu adalah korupsi dilakukan oleh kebijakan, oleh peraturan, oleh pemerintah, oleh pemilu, oleh pilpres, pilkada yang kelihatan seperti bagus tapi sebenarnya untuk kepentingan kelompok tertentu. Atau disebut dengan intellectual corruption, korupsi intelektual. Korupsi intelektual adalah korupsi yang dilakukan oleh orang yang seakan-akan bahwa peraturan undang-undang itu baik, kebijakan itu baik, tapi untuk kepentingan golongan kelompok tertentu. Nah, jadi itulah akhirnya kemudian kepentingan oligarki. Nah, oleh karena itu saran saya agar supaya kalau toh mau digunakan listrik, ya untuk bis saja. Jadi perbanyak bis transportasi umum, sehingga kemudian orang mudah tidak harus antri lama, kemudian tidak harus berdesak, tapi perbanyak itu, maka kemudian jalan akan lancar, jalan akan mulus, dan kalau orang perlu menggunakan kendaraan pribadi juga
aman-aman saja seperti itu. Mas Ihsan, soal oligarki. Ya, Penguasa menjadi pengusaha. Terakhir Bang Dula, masalah integritas ya, kita ini di dunia hukum ini lagi garuk-garuk kepala. Kemarin Sambo satu orang dihukum mati sama hakim, tapi ini Teddy kan narkoba itu bukan satu orang, ribuan bahkan orang. Lain lagi kisahnya. Sedangkan Sekjen Mahkamah Agung kena ciduk lagi jadi tersangka. Nampaknya luar biasa. Sehingga kami ingin juga mendengar sebuah kisah. Kan kalau kita pakai spion itu belajar dari sejarah tentang Kasman Singgodimejo dan integritas dari bangsa kita sekarang ini. Silakan Bang Dula. Ya, pertama soal integritas itu berasal dari bahasa Inggris integrity, artinya menyatu, jadi tidak parsial, menyatu. Yang kalau dalam bahasa Quran itu disebut dengan kafa. Ya ayyuhalladzina amanu khulu silmi kafa wala tatbi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, masuk dalam Islam secara totalitas dan jangan ikuti langkah-langkah setan karena setan itu musuh kalian nyata. Jadi totalitas. Nah, integritas itu dalam buku saya yang pernah saya terbitkan, menuliskan beberapa tahun yang lalu, itu ada 6 pilar. Pertama jujur, kedua istiqomah, yang ketiga komitmen kepada visi misi perusahaan, yang keempat itu objektif atau adil, yang kelima berani ambil putusan dan siap menerima risiko, dan keenam adalah disiplin dan bertanggung jawab. Jadi kalau orang jujur, pasti dia istiqomah. Tidak mungkin dia tidak istiqamah kalau dia jujur. Hanya orang jujur yang istiqamah. Ketika dia istiqamah, dalam satu riwayat disebutkan seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, lantas kemudian dia kata kepada Rasulullah, dia beritahu saya kepadaku satu kalimat, yang dengan itu aku tidak bertanya lagi kepada orang lain. Kata Rasulullah, Kul, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, summa istaqim. Katakanlah bahwa aku bersaksi tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah, dan bersaksi dari Muhammad Rasulullah, kemudian istiqomah, konsisten. Sederhana sekali itu hadis. Jadi konsisten. Jadi kalau orang sudah konsisten karena dia jujur, maka dia akan selalu objektif. Dia akan melaksanakan apa yang merupakan tanggung jawab di kantornya, di perusahaannya, yaitu komit kepada visi misi. Maka akhirnya kemudian dia objektif. Pasti dia objektif, pasti dia adil. Kalau orang jujur, pasti dia objektif. Kalau orang jujur, pasti dia adil. Maka kemudian ketika melihat satu penyimpangan apa segala macam, dia akan berani menyatakan pendapat di depan bosnya, di depan umum, di depan presiden dan seterusnya. Dan kemudian karena dia berani, itu dia siap menerima risiko. Dan yang terakhir ada dengan demikian, dia pasti disiplin. Dia disiplin, pasti dia bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Nah, jadi saya dalam buku itu mengisahkan tahun 1981. Saya waktu itu baru terpilih menjadi ketua umum PBHMI, terus kemudian diangkat oleh Buya Hamka sebagai ketua komisi seksi pemuda MUI pusat. Lantas saya kemudian naik bis dari Jalan Diponegoro ke waktu itu kantor MUI itu di Masjid Al Azhar, di dekat Masjid Al Azhar, di kompleks Masjid Al Azhar Jakarta. Nah, ketika bis saya itu berhenti di Ratu Plaza, kemudian naik seseorang tua yang saya kenal. Kemudian saya kaget, dan di samping saya itu kosong. Langsung datang duduk di samping saya. Terus kemudian saya selama sakit, Pak Kasman, kenapa naik bis? Bayangkan Mas Ihsan. Ini saya baca sejarah, ketemu sejarah. Beliau ini adalah Jaksa Agung pertama. Beliau ada yang melahirkan TKRI. Beliau juga ketua DPR. Sekarang DPR yang pertama. Kemudian sekarang naik bis. Kata beliau, ya kita tidak usah dikendalikan oleh orang lain. Kita bisa menentukan mau apa kita seperti itu. Saya tanya, maksudnya Pak Kasman apa? Ya, supir saya itu lagi tugas kemana, ada urusan apa, daripada saya harus tunggu dia lama kemudian terlambat menghadiri rapat musyawarah, ya udah saya naik bis saya seperti itu. Itu buat saya luar biasa. Bagaimana mantan Jaksa Agung, mantan ketua DPR, kemudian pendiri TKRI yang melahirkan induk untuk menjadi TNI, itu bersedia naik bis kota. Dalam usia waktu itu sudah 70 tahun lebih beliau usia, sudah 70 tahun lebih waktu itu. Saya waktu itu baru 30
31 tahun, beliau sudah 70 tahun lebih, seperti itu. Nah, dari situlah kemudian saya meniru beliau. Baik ketika masih di KPKPN sampai di KPK, saya biasa naik bis, biasa naik kereta api, biasa naik ojek, dan sampai sekarang itu saya lakukan, kecuali kalau dalam hal-hal di kantor, ada mobil kantor, operasi di dinas, maka saya naik mobil operasi, mobil kantor. Tapi kalau urusan pribadi, ya saya naik apa saja, kereta api, bis, ojek. Kalau sekarang ada ojek, saya naik ojek, apa segala macam. Karena saya ingat siapalah saya dibandingkan dengan Pak Kasman, yang mantan Jaksa Agung, mantan Ketua DPR, dan kemudian banyak sekali jabatan-jabatan beliau seperti itu. Nah, pejabat-pejabat hari ini tidak seperti Pak Kasman, yang kemudian tidak mau hidup sederhana, akhirnya kemudian melakukan korupsi, melakukan KKN, melakukan nepotisme, dan berbagai cara luar biasa seperti itu. Nah, itulah yang saya ingin agar supaya generasi muda sekarang coba mengikuti pola Pak Kasman atau tokoh-tokoh masyhur yang lain, Pak Nasir, Pak Burhan Harahap, Pak Saprim Puranegara, Pak Rum, dan lain-lain, yang mereka jujur, sederhana, hidup apa adanya, tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan seterusnya. Itu Mas Ihsan tentang Pak Kasman. Ya, terima kasih Bang Dullah. Pesan Jumat berkah untuk pendengar Radio Silaturahim menjadi pegangan hidup dari orang yang sudah makan asam garam kehidupan ini. Berbagai zaman Bang Dullah melewatinya. Silakan Bang Dullah. Ya, kata Rasulullah, seseorang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Masya Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Karena Aisyah pernah komplain, istri beliau, ya Rasulullah, Anda sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa Anda sholat sampai kaki bengkak-bengkak malam hari? Kita perlu tahu Rasulullah itu kalau sholat malam 8 rakaat, tahajud, 3 rakaat witir, itu sampai jam 2, sampai kemudian selesai tamat, beberapa menit, sekitar 5 menit kemudian, subuh. Jadi itu bisa khatam Quran dalam tahajudnya rakaat. Maka kemudian kata Rasulullah, ya Aisyah, apakah saya tidak boleh bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada saya? Jadi tahajudnya Rasulullah, witirnya Rasulullah, ibadah apa saja, infak, sedekah apa, itu karena syukur. Nah, kenapa rasa syukur? Karena kata Rasulullah, seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Kata Aisyah, termasuk Anda ya Rasulullah? Ya, termasuk saya. Jadi kita harus betul-betul melakukan apa saja, khususnya pada hari Jumat ini, karena mengharapkan rahmat Allah. Bukan karena mau surga atau neraka atau jabat apa saja, tapi karena rahmat Allah. Ketika rahmat Allah datang, maka kemudian imbalannya adalah surga. Ketika rahmat Allah tidak datang, imbalannya ada neraka. Begitu juga di dunia. Ketika rahmat Allah datang, kita sehat, kita mencapai kepuasan dalam melakukan kegiatan tugas ibadah maupun muamalah. Ketika rahmat Allah datang, maka kemudian kita bisa menjalankan tugasnya baik. Ketika rahmat Allah tidak datang, maka apapun yang kita dapatkan, istana, mobil, dan seterusnya, akan mendapatkan dampak yang jelek. Misalnya seperti kasus Rafael, kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, seperti itu, karena tidak rahmat Allah seperti itu. Nah, sehingga demikitu, sebagai penutup Mas Ihsan, Bapak Ibu para pendengar Radio Rasil yang saya hormati, marilah kita lakukan semua sesuai dengan sabda Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, perjuangkan hidup matiku hanya untuk Allah semata. Dengan demikian, rahmat datang kepada kita sukses di dunia, sukses di akhirat nanti, insyaallah. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Abdullah ya Mabua. Sampai Jumat mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.